Halo, welcome di AutoViews channel. Di video kali ini aku akan ngebahas mobil ini, CR-V generasi ketiga tahun 2010. Ini untuk generasi facelift, biasa disebut CR-V kura-kura atau CR-V bongkok. Nah, ini dengan warna coklat metalik. Nah, ini untuk generasi ketiganya. Mobil ini diproduksi dari tahun 2007 sampai 2012. Nah, ini sisi sampingnya. Nah, untuk lampunya ini masih menggunakan halogen dengan proyektor dan ada fog lamp. Ini untuk generasi facelift, beda di bumper, di grill. Ini grillnya udah model 2 susun. Untuk fog lamp ini pun modelnya beda dari generasi yang awal. Untuk velgnya sendiri pun ini berbeda dengan generasi yang awal. Yuk kita lihat kaki-kakinya seperti apa. Menggunakan ban Dweller, Bridgestone Dweller dengan profil ban 225/65 ring 17. Untuk depan belakang sama, menggunakan 4 disc brake. Depan belakang sudah menggunakan disc brake. Kita lihat ini pintunya model tarik, sudah chrome. Untuk spionnya dia sudah ada lampu sen. Ada kunci di sini. Kita buka. Untuk pintu sendiri ini ada 2 pegangan buat tarikan. Ini kesana SUV banget ya. Nah, ini ada power window yang auto, hanya yang sisi supir. Auto up and auto down. Ini ada pengunci otomatis. Nah, ini modelnya masih plastik semua nih. Yang empuk-empuk cuman pegangannya dan ini. Ya, ini penyakit CR-V sih. Ada tempat penyimpanan, ada buat naruh botol dan naruh tempat-tempat. Ini mobil ini cukup banyak tempat penyimpanan ya. Nah, ini untuk generasi facelift dia sudah menggunakan electric seat. Ada buat maju mundur, senderan, dan ada lumbar support. Joknya sudah menggunakan kulit. Dan ini juga penyakit CR-V juga ya, sering masuk lama-lama. Ya, ini dadas habis. Nah, setirnya udah menggunakan kulit dengan airbag tanpa tombol-tombol. Dan di sisi kanannya ada electric mirror dengan electric retract. Dan ini untuk generasi yang facelift sudah ada VSA. Nah, ini ada penyimpanan juga untuk koin-koin, di bawah juga ada. Tuh. Dan di sini ada pembuka untuk tangki bensin, dan untuk di dalamnya ada nyumpet nih untuk kap mesin. Tuh. Yuk kita lihat instrumennya ada apa aja nih. Ini ciri khas banget ya, masukin langsung bunyi dia. Ini untuk speedometer dan tachometernya masih menggunakan analog, tapi sudah ada MID. Ini masih kesannya masih agak jadul juga ya, cuman ada MID nya lumayan nih. Nah, kita coba hidupkan. Coba AC-nya matiin dulu. Nah, coba kita start up. Nah, ini MID nya ada apa aja sih? Ada konsumsi bahan bakar real time yang atas, ada average untuk trip A, untuk trip B, kemudian ada suhu, ada indikator untuk bukaan pintu. Ini ke 5 sisi ya, ke 5 pintu semuanya ada nih. Aku pencet nih, dia hilang tuh. Dan berubah warna juga nih, kalau terbuka dia akan jadi oranye, kalau dia pintunya tertutup dia akan jadi biru. Ya, ini menarik ya. Untuk ke 5 pintu semua ada sampai ke bagasi. Lalu ada bahan bakar dan panas mesin. Nah, ini ada trip B, trip A, ini bojan 65.000. Konsumsi bahan bakar ya 110. Tapi ini tadi dipakai di jalan tol. Ini konsumsi bahan bakarnya sekitar
Ya kalau boros kita 1516, tapi kalau makainya agak apik, agak pelan, agak santai, bisa 1718 bisa sih di dalam kota. Ya baik lagi gimana kondisi jalan, gimana cara mengendarai, beda-beda. Tapi ya memang nggak bisa dibilang irit sih, karena kan mesinnya juga 2400 cc. Nah untuk AC, untuk AC-nya sendiri ini sudah menggunakan dual zone dengan ada arah pengatur semburan, speed, ada auto, ini dual zone ya. Ada defogger juga, defogger depan, defogger belakang, open close air. Ini untuk dualnya. Untuk audionya sendiri ini bisa dibilang biasa aja. Mereknya Kenwood, audionya biasa aja. Tapi yang generasi facelift ini dia udah touchscreen, dengan CD dan USB. Nah ini penyimpanannya lumayan banyak nih. Nah, ini ada penyimpanan tutupnya lumayan, ada di atas, ada di bawah juga. Ini udah soft opening juga untuk USB-nya. Dan ini tipe belum mendukung Bluetooth, apalagi Android Auto gitu belum pastinya. Tapi menu Bluetooth-nya ada, tapi nggak tahu gimana cara menyambungkannya. Barangkali teman-teman ada yang tahu gimana caranya, karena di menunya ada, tapi nggak tahu gimana cara pakainya. Nah, atas sini ada hazard, spion, ya masih day night view-nya masih model gini ya, lumayan lah. Lalu ada lampu model tekan seperti ini, tempat kacamata, dan ada untuk cermin untuk komunikasi dengan belakang. Nah sign visor-nya ini udah ada cermin, ini masih apik sekali, masih di plastik. Nah, ini ada cermin, kelihatan nggak? Ini cermin tapi nggak ada lampunya, ini cermin doang. Sisi supir juga sama, sisi driver pun sama, ada. Ya gitulah, susah masih ada plastiknya. Ini ada cermin tapi nggak ada lampu, ya lumayan. Lalu ada hand grip model Philips seperti ini, balik jadi rapi. Nah itu memang handle model gini jadi terkesan gagah ya. Nah untuk tengah ini juga ada tempat penyimpanan lagi. Ini penyimpanan model tutup geser gini. Ini dalam sekali nih. Besar, dalam, dan ini ada karetas di bawahnya, jadi biar nggak bunyi-bunyi ya. Tapi kadang-kadang tempat penyimpanan terlalu besar malah diisi segala macam, malah jadi berantakan ya. Ya tapi untungnya ditutup sih. Lalu ada juga yang tekan seperti ini. Ini ada karetnya dalamnya, lumayan sih ini juga, lumayan besar juga. Lalu ada dua cup holder. Nah, di tengah pun sama. Nah. Ini ada power outlet dengan ya ada penyimpanan lagi, cukup akomodatif sih, dan ruangnya cukup lapang juga ya. Ini untuk kuncinya seperti ini ya, immobilizer. Dan untuk setirnya sendiri, kemudinya ini lumayan cukup berat ya, cukup berat, nggak bisa dibilang enteng juga nih untuk setirnya. Nah, yuk kita lihat sisi penumpang baris kedua. Nah, ini untuk pintunya pun sama, ini masih plastik semua kecuali ini pegangannya, bahannya kulit gini ya. Ini nggak tahu kualitasnya kayak kurang. Ini ada penyimpanan juga, joknya pun sama kulit, dan ini ada penyimpanan juga. Nah, tapi kalau penyimpanan di sini kalau sering-sering diisi benda-benda yang besar, lama jadi ngedoyot ya. Yang sebelah kiri lebih ngedoyot. Ya begitulah. Tapi akomodasi ini lega. Untuk kakinya pun lumayan lega. Lapang juga sih ini mobil. Nah, ini joknya bisa dimaju mundur. Bisa dimaju mundur joknya. Coba dia.
tuh bisa maju mundur, paling maju segini nih. Tuh. Untuk bagasi yang lebih besar, untuk senderannya pun sama, kita bisa lipat dan bisa setel juga nih. Untuk yang tegak segini sampai paling rebah. Cukup nyaman, senderannya miring, rebah banget. Ini bisa untuk 3 penumpang ya, dengan 3 armrest, 3 headrest. Nah untuk armrest, dia ada armrest dengan 2 untuk 2 botol. Kita pundurin dulu. Ini agak kelewat nih. Nah untuk sisi supir pun ini ada ini, armrest individual. Tuh. Jadi lebih nyaman ini. Nah ini untuk layout dashboard ya, masih cukup modern untuk di tahun 2023 ini ya, masih lumayan ya. Ini joknya proper untuk 3 orang. Ini joknya bisa dilipat lagi sih. Ini senderannya dilipat, lalu bisa diangkat lagi untuk bagasi yang lebih besar. Ini cukup akomodatif banget sih ini untuk bawa barang. Ini menurut aku ini jok baris keduanya ini lega nih. Yuk kita tutup, kita lihat bagasinya. Nah ini untuk generasi ketiga ini udah nggak ada ban serep lagi di belakang, sudah modelnya membulat, makanya sebutnya kura-kura. Bulat-bulat ya. Kenapa nggak membulat, sebutnya bapau aja sekalian ya, kayak Yaris bapau. Dan ini kacanya udah nggak bisa dibuka terpisah, jadi kaca dengan pintu bagasinya udah menyatu. Ada wiper belakang, lampu, dan ada antena. Nah ini bukannya di bawah nih, ada model tombol. Yuk kita buka. Nah bagasinya sendiri ini ada separator, tapi ini bisa dibuka ya, bisa dibagi 2 atau bisa diangkat semua juga bisa. Ini cukup dalam nih, dalamnya bagasinya separator, tapi ini kebetulan aku pasang. Nah ini bisa di atasnya bisa ditaruh barang juga nih, tapi nggak bisa terlalu berat juga ya. Maksimal 10 kg. Nah ini cara pelipatan kursinya seperti ini tuh, ada gambarnya ya. Untuk bagasi yang lebih besar. Ini lampunya nih menarik banget ya, lampunya panjang tuh, dari atas sampai agak ke bawah. Nah ini tarikannya ada, dikasih tarikan biar nyampe. Cukup tinggi juga nih. Dikasih tarikan. Kita tutup bagasinya. Oh lupa ban serep ya. Nah ban serepnya berhubung udah nggak tahu di belakang nih, untuk generasi CR-V pertama mungkinnya yang nggak ada ban serep lagi di belakang, di pintu maksudnya, jadi udah pindah ke bawah. Nah ini ban serepnya ukurannya full size ya, dengan kit-kitnya ya. Ada dongkrak dan ada kunci-kunci. Ini ada kait-kaitan juga. Oh di belakang pun ini ada ada power outlet. Kita tutup dulu bagasinya ya. Nah ini belakang ini, bawah bumpernya modelnya plastik trim gini. Nih modelnya seperti ini. Yuk kita lihat dapur pacunya, mesinnya seperti apa sih.
kebuka dulu. Kap mesinnya. Up. Nah, ini tipe mesinnya 2400 cc iVTEC DOHC K20Z tipenya. Tenaganya sekitar 170 PS dan torsinya 231 Nm. Penggerak matic, automatic 5 speed. Nah, ini untuk ABS-nya. Nah, ini power steeringnya. Dan AC-nya sendiri ini menggunakan kompresor Sanden. Kelihatan nggak nih AC-nya, kompresornya? Oh, di bawahnya gelap ya. Nah, ini kompresor menggunakan Sanden. Ini perlu diperhatiin juga nih, kalau mau beli mobil ini kipas-kipasnya gimana nih. Ya, fan-nya ada 2 nih, nah perlu diperhatiin nih, harus hidup dua-duanya. Ya, mobil ini sebenarnya cukup bandel lah, cukup kuat. Tapi mungkin kelemahan mobil ini di seal-seal atau di packing mesinnya ya, packing pendukungnya, kayak seal VTEC, ada depan ada belakang, ya Carter. Nah, ini pompa power steeringnya pun rentan bocor. Tapi kalau sampai bocor ya ganti seal-sealnya aja. Ini kalau ganti seal-sealnya perlu diperhatiin juga gitu, gantinya semua. Jadi jangan yang di sambungan yang di badan aja, tapi ganti ke yang di asnya juga. Jadi benar-benar satu set semua ganti supaya lebih awet. Ya, kait-kait ini pakai power steering juga sering rentan. Ya, ini karena mobil udah lumayan cukup berumur juga ya, udah belasan tahun lah gitu ya. Mobil ini keluar dari tahun 2007 sampai tahun 2012. Jadi ya udah, yang tertua mungkin sekitar 16 tahun. Jadi kalau untuk rack steer sendiri ini cukup kuat ya. Untuk rack steer kaki pun biasanya Honda dikenal agak ringkih kaki-kakinya, tapi mobil ini untuk CR-V sendiri kaki-kakinya lumayan kuat, nggak kayak Honda yang lain. Dan untuk kaki-kakinya sendiri mobil ini cukup agak kaku, agak keras ya. Tapi ya otomatis kalau kaku handlingnya cukup mantap. Nah, ini belum ada peredam sama sekali untuk mesinnya, jadi tapi udah dicat tapi tanpa peredam sama sekali. Memang peredaman mobil ini emang kurang, menurut aku sih kurang bagus ya, biasa aja. Jadi suara dari luar masih kedengeran. Tutup dulu. Suara ban juga cukup kedengeran. Audionya biasa aja. Tapi untuk modelnya sendiri ya, ini modelnya cukup masih elegan, masih cukup modern, nggak kelihatan tua-tua banget ya. Modelnya masih manis lah, masih bagus. Untuk mobil yang udah usia 13 tahun, modelnya masih cukup cakep. Nah, untuk pajaknya sendiri mobil ini untuk tahun 2010, ini tahun 2023 sekitar 4 jutaan ya. 4 juta kecil sih. 4 juta ya, masih lumayan mahal ya, masih lumayan mahal. Mobil udah umur 13 tahun. Nah, ini model depannya. Sekian video kali ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saksikan video-video yang lainnya. Bye bye.